Syukur bukan hanya dengan lisan, akan tapi perlu kepada hati. Bukan hanya kepada hati, tapi perlu kepada bukti. Karena syukur rukunnya ada 3, hati, lisan, dan amal. Hati, lisan, dan amal. Ketika antum bersyukur, di dalam hati antum meyakini bahwa ini dari Allah, kemudian lisan mengucap alhamdulillah, kemudian amalkan ataupun buktikan bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan ini adalah kebaikan dengan amaliyah, maka antum termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di dalam azan salat subuh, as-salatu khairun minan naum, dan diiyakan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya waktu subuh adalah waktu yang memang berat untuk sebagian orang dan mudah bagi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi mereka. Kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Sering sekali saya ulangi hadis ini. Setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk menempati surga, pasti dipermudah untuk melakukan amaliyah-amaliyah baik. Kalau dipermudah untuk menempati neraka, pasti dipermudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita ngelihat aja, kita kadang-kadang harusnya kita ini ngaca sama diri kita. Ini kita nih biasanya dipermudah nggak sih untuk melakukan keburukan? Kalau dipermudah untuk melakukan keburukan, banyak-banyak taubat kepada Allah. Kita ini dipermudah nggak sih melakukan kebaikan? Kalau banyak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya yakin bahwa sungguhnya kita insyaallah makhluk pilihan Allah. Pengen datang ke masjid, udah ada kemauan yang kuat, tapi ada aja yang gagalin. Berarti kan kita ini ya sepertinya dipersulit untuk melakukan kebaikan. Nggak ada niatan sama sekali datang ke masjid, ya, lagi ngafe aja, kebetulan kafenya dekat sama masjid, dengar kajian, akhirnya ikut duduk. Berarti kayaknya kita ini dipermudah banget buat majelis. Atau kita nggak ada niat sama sekali, tiba-tiba teman datang ke tempat kita dan mengatakan, wah saya mau ke masjid, mau ikut nggak sekalian? Oh saya mau ikut nih. Ya, artinya apa? Artinya Allah selalu bukakan jalan bagi orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Allah selalu bukakan jalan bagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Dan bukti nyata bahwa Allah inginkan kebaikan kepada kita, kita udah duduk di sini. Kita sudah duduk. Artinya bukan sesuatu yang akan datang, tapi ini sudah bukti bahwa sesungguhnya Allah inginkan kebaikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah buktikan bahwa sesungguhnya Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Banyak sekali manusia, tapi Allah yahdi may yasha. Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan. Siapa yang Allah inginkan? Ana sama antum. Buktinya kita sudah, bukti nyata kita sudah ada di sini. Berarti kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun telinga. Teman-teman yang enggak hadir di sini atau di luar sana mendengar, banyak sahabat-sahabat kita yang istiqamah di luar sana. Mungkin di antara mereka mau hadir akan tapi jarak yang jauh, atau mau hadir akan tapi tidak ada izin. Ya, mereka-mereka yang ikut hadir, artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi telinga mereka untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk mendapati syurga, maka dipermudah untuk melakukan kebaikan. Diciptakan untuk menempati api neraka, maka dipersulit untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Orang kalau Allah inginkan dia menempati syurga, Allah jadikan di dalam kehidupannya sahabat-sahabat yang baik, dikirim terus sama Allah. Makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, sering saya ulang-ulangi, syukur bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan hati. Bukan hanya dengan hati, tapi dengan bukti. Syukur bukan hanya dengan lisan, akan tapi perlu kepada hati. Bukan hanya kepada hati, tapi perlu kepada bukti. Karena syukur rukunnya ada 3, hati, lisan, dan amal. Hati, lisan, dan amal. Ketika antum bersyukur, di dalam hati antum meyakini bahwa ini dari Allah, kemudian lisan mengucap alhamdulillah, kemudian amalkan ataupun
buktikan bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan ini adalah kebaikan dengan amaliyah, maka antum termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Waktunya kapan? Itu waktu subuh. Dan Rasulullah SAW dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran al-fajri kana mashhuda, kata Allah dalam Al-Quran. Qurannya waktu subuh itu betul-betul disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Kata mufassirin mengatakan bahwa yang menyaksikan bacaan kita di waktu subuh itu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Artinya waktu ini adalah waktu yang terbaik. Makanya kemuliaan di waktu tersebut sangatlah perlu kita ambil. Dan insya Allah selepas ini kita akan ada Qiyamul Lail, kemudian diteruskan dengan kajian-kajian sampai subuh. Nah, ini adalah bukti bahwa sungguhnya Allah inginkan kebaikan kepada kita, maka Allah permudah langkah kita untuk bisa menggapai maqam ataupun derajat di sisi Allah dengan amaliyah tersebut. Bukan berarti bahwa sungguhnya orang-orang lain yang nggak ngikut cara kita mereka tidak benar, enggak. Semua orang punya cara untuk mendekat kepada Allah. Semua orang memiliki cara untuk mendekat kepada Allah. Ada yang kuat begadang, dia rajin ibadah di malam hari. Ada yang nggak kuat begadang, di siang hari dia berpuasa. Faham atau tidak? Jangan pernah ngecap orang lain jelek karena dia tidak beramal sebagaimana kamu beramal. Karena setiap orang memiliki cara untuk menggapai ridhonya Allah dengan caranya masing-masing. Ada orang yang kuat untuk bergadang di malam hari, namun dia tidak kuat kalau siang hari, kalau udah ngeliat cilok, nggak kuat dia. Apalagi kalau jalan-jalan di Citayam dia. Ya, melihat makanan-makanan segala macam, dia kalau siang, anak kalau siang nggak kuat, Bib. Ya, tapi kalau malam ayo deh, ya. Anak berani begadang, ayo main banyak-banyakan sholat sama anak. Ada yang begitu. Memang udah dari sononya Allah ciptakan dia untuk masuk surga dari pintunya. Tapi orang yang seperti ini, please, tolong jangan hina orang lain dengan caranya yang lain. Ayo. Karena setiap orang bisa menggapai orang yang dia cintai dengan caranya masing-masing. Wah, caranya nggak begitu, harusnya begini. Enggak. Semua orang punya cara untuk menarik perhatian Laila. Ya, semua orang memiliki cara untuk menarik perhatian orang yang dia cintai. Begitupun dalam beribadah, setiap orang kita ini mempunyai kelebihan satu sama lain. Nah, makanya di antara teman-teman yang kalau Allah berikan kekuatan ya untuk terus menjaga istiqamah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di waktu fajar, sebelum fajar, ayo bismillah. Kita di malam hari tahajud setidaknya 2 rakaat, kemudian kita witir ya 3 rakaat minimal, kemudian setelah itu kita baru salat subuh, salat fajar, kemudian salat subuh. Kalau Allah berikan kemudahan kepada kita, insya Allah itulah cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada program, nggak dilakuin. Kalau ada program, baru dilakuin. Ya setidaknya ada saksi, ada bukti bahwa sungguhnya dia pernah melakukan hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, saya ini berzikir, kalau untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri nggak masalah. Itu orang berzikir kepada Allah. Ya, ada seorang guru melihat muridnya bertanya, itu orang zikir kepada Allah tapi hatinya nggak khusyuk. Hatinya nggak khusyuk. Buat apa zikir nggak khusyuk? Ucapan tersebut untuk dirimu pribadi, bukan untuk orang lain. Ucapan tersebut untuk dirimu pribadi. Itu orang kok zikir tapi nggak khusyuk. Itu bukan begitu. Itu bukan omongan. Buat apa? Kamu tidak akan pernah diminta oleh Allah pertanggungjawaban dia khusyuk atau tidak khusyuk. Kamunya khusyuk atau tidak? Ketika ada firman Allah, hadis Rasulullah, khusyuk harus khusyuk, khusyuk itu ruhnya ibadah. Saya kalau zikir khusyuk atau tidak? Begitu harusnya bertanya. Bukan kok dia khusyuk atau tidak. Ya, ketika ada orang yang bertanya, ya, Habib itu orang zikir tapi nggak khusyuk, gimana? Setidaknya lidah dia akan menjadi saksi bahwa pernah berzikir kepada Allah.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya anggota badan akan menjadi saksi? Alias setidaknya lidahnya dia berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, meski hatinya tidak berucap la ilaha illallah. Itu untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, jangan pernah puas dengan diri sendiri. Itu manhaj yang tepat. Kalau ada nasihat, bohong itu dosa. Teman saya Bib rajin banget bohong. Bukan buat dia, buat diri kamu, buat kita. Kalau ada nasihat tentang si fulan, nasihat tentang bahayanya ribah. Teman saya Bib kalau malam kerjaannya ribah saja. Kalau udah ngumpul sama teman-temannya kerjaannya ribah. Enggak. Nasihat bukan untuk orang lain. Nasihat untuk diri kamu sendiri. Adapun setiap hari ada nasihat-nasihat di masjid ini khususnya, ya, jadikanlah nasihat tersebut untuk antum, bukan untuk orang lain. Untuk antum semua yang mendengar. Jangan jadikan kalau misalnya ada satu cerita atau kisah, wah teman saya ada tuh Bib, ya makan riba. Wah teman saya ada tuh Bib yang riba. Teman saya ada tuh Bib tukang fitnah. Teman saya ada tuh. Enggak. Nasihat bukan buat teman kamu. Nasihat untuk kamu yang mendengar. Kalau Allah inginkan kebaikan, maka Allah jadikan nasihat tersebut untuk kamu.